Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mawada dengan NIM 18720500011. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5, Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah Perekonomian Internasional dengan dosen pengampu Bapak Rama Rosadi SMMM, saya ingin menjelaskan mengenai perekonomian internasional. Baik, kita simak berikut penjelasannya. Ya, di sini saya mereferensikan sebuah buku tentang persepsi perekonomian internasional dengan bukunya yang berjudul Ekonomi Internasional. Hak ciptanya oleh Nazaruddin Malik tahun 2017. Hak terbitnya pada UMM Press. Penerbitnya di Universitas Muhammadiyah Malang. Dan di Jalan Raya Tlogomas nomor 246 Malang dengan kode pos 65144. Ya, baik, saya akan menjelaskan pengertian ilmu ekonomi internasional. Di sini ilmu ekonomi internasional pada prinsipnya membahas sebuah hubungan ekonomi antar negara atau sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan ekonomi internasional atau ekspor dan impor yang meliputi perdagangan dan keuangan atau moneter, organisasi swasta, dan pemerintah dan kerjasama internasional. Semakin meluasnya hubungan tersebut menimbulkan konsekuensi pada meningkatnya saling ketergantungan antar negara atau interdependensi, mulai dari skala yang biasa saja sampai skala yang masif dan pada gilirannya akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Dari pengertian tersebut, maka fokus kajian ilmu ekonomi internasional adalah saling ketergantungan antar negara. Ilmu ekonomi internasional juga menganalisis arus barang, jasa, pembayaran antar negara-negara di dunia, kebijakan yang terkait dengan aktivitas perdagangan, dan pembayaran serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan suatu negara. Itulah pengertian dari ilmu ekonomi internasional. Ya, lalu di sini ada media alat pembayaran yang digunakan dalam perdagangan internasional secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama devisa. Semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional dan dapat diterima di dunia internasional. Ketika menggunakan pembayaran melalui barang, maka harus mempunyai nilai nominal yang sama antara nilai barang dan sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada para eksportir. Dan yang kedua, valuta asing, yaitu mata uang asing yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran luar negeri, dengan syarat mata uang yang digunakan diterima oleh negara yang mengadakan transaksi perdagangan internasional. Ya, di sini ada dampak positif perdagangan internasional. Yang pertama, terbentuknya persahabatan antar negara. Yang kedua, meningkatnya kemakmuran negara. Yang ketiga, berkurangnya pengangguran. Yang keempat, transfer impact. Dan yang kelima, menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Dan yang terakhir, menstabilkan harga. Itulah dampak positif dari perdagangan internasional. Dampak negatif dari perdagangan internasional ada 3. Yang pertama, produk dalam negeri semakin menurun. Dan yang kedua, ketergantungan terhadap negara maju. Dan yang ketiga, industri kecil kurang begitu bersaing.
Oke, baik. Di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya perdagangan internasional, yaitu yang pertama, perbedaan harga. Perbedaan harga ini diidentik dengan biaya produksi untuk memproduksi suatu barang yang terdapat di suatu negara. Yang kedua, perbedaan hasil produksi. Setiap negara memiliki hasil produksi yang berbeda-beda. Ketika sebuah negara atau individu yang ada di dalamnya tidak mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan, maka akan melakukan aktivitas impor barang atau jasa dari negara lain. Dan yang ketiga, pendapatan. Meningkatnya pendapatan seseorang di suatu negara akan menyebabkan daya konsumsi masyarakatnya meningkat. Ketika pendapatan seseorang meningkat, akan merangsang seseorang untuk meningkatkan pembelian barang atau jasa, termasuk pembelian barang dan jasa dari luar negeri.